Nah, kemudian dari tadi kan kita bicara ini sampel, ini populasi. Nah, di dalam intervensi statistik selalu ada kaitan sampel dengan populasi. Nah, saya muncul masalah bagaimana cara mengambil sampel yang memenuhi syarat sehingga sampel itu akan memberikan gambaran tentang keadaan populasi. Nah, dalam banyak hal dan banyak referensi itu bisa macam-macam pengambilan sampel itu. Tapi setelah saya baca berbagai macam referensi, bolehlah misalnya ini minimal sekian, ini sekian persen, itu tidak ada ketentuan yang baku gitu. Tapi setelah saya amati dari beberapa referensi bahwa ada 3 syarat utama dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama, sampel itu harus diambil secara acak dari populasi. Jadi itu yang pertama. Jadi harus acak gitu. Artinya setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Yang kedua, sampel itu harus representatif. Yang ketiga, sampel itu ukurannya harus besar. Banyak, harus besar gitu. Nah, dari ketiga yang saya sampaikan tadi, sebetulnya yang paling terdefinisi dengan baik atau jelas itu hanyalah yang pertama, yaitu bahwa sampel itu harus diambil secara acak. Kalau representatif itu apa? Itu tidak jelas. Lalu ukurannya besar berapa? Juga tidak jelas. Nanti itu kita akan kita bahas tentang bagaimana mengambil pengambilan sampel. Tapi yang utama itu harus acak sampel itu. Nah, kemudian kalau yang disebut sampel acak itu ini bukan mengatakan ini yang paling baik gitu. Jadi kalau kita ya kan dalam pikiran kita misalnya gini ya, jadi ini sebuah kasus pengambilan sampel. So, pengambilan sampel itu ya terutama harus acak. Tapi yang paling baik itu menggunakan apa yang namanya angka acak. Nah, ini angka acak itu ini bisa dipelajari dengan mudah ya, nanti dicari aja. Tapi yang paling penting lagi di dalam pengambilan sampel yaitu di dalam sebuah penelitian, misalnya kita mengambil sampel. Mengambil sampel itu bukan begitu saja diambil. Misalnya gini, saya ingin ini ada populasi dan isinya skor ya, di dalam ini. Ini skor ini. Populasi, jadi kita atau saya ingin mengambil sampel yang ukurannya misalnya 25. Di sini bertebaran skor-skor dalam gulungan kertas misalnya. Jadi anggota-anggota itu ya, anggota-anggota populasi, ini gulungan-gulungan kertas. Saya ingin mengambil sampel yang ukurannya 25. Nah, itu mengambilnya itu bukan diambil sekaligus 25. Tapi sampel yang baik itu ketika kita mengambilnya itu satu persatu dengan pengembalian. Jadi kalau kita ingin memperoleh sampel yang banyaknya 25, kita mengambil sebanyak 25 kali.
Nah, jadi gini, misalnya ambil diaduk, ambil satu, catat, oh keluar 50, catat. Yang 50 itu gulung lagi, kembalikan lagi. Jadi kalau tidak kembalikan kan gini, andai kan ini jumlahnya populasi itu 500. Tadi dikatakan bahwa sampel acak itu artinya harus setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jadi kalau tanpa pengembalian, begini, saya ambil satu, misalnya catat 50, tidak dikembalikan. Peluang yang pertama terambil itu kan 1/500. Nah, lalu tidak dikembalikan. Jadi ini tinggal 499. Maka ambil lagi anggota populasi yang tadi, maka peluangnya berbeda dengan peluang pada pengambilan pertama. Nah, itu kelebihan dari pengambilan sampel dengan pengembalian. So, kalau yang pertama peluangnya 1/500, peluang yang kedua terambil itu 1/499, jadi lebih besar. Nah, jadi itu bukan sampel acak katanya gitu. Jadi sampel acak yang bagus itu dengan pengembalian. Itu juga bisa kita lakukan seperti ini, dan itu pun dengan angka acak nanti di dalam diskusi atau apa bisa dibicarakan. Nah, jadi sekali lagi kalau kita jangan seperti penelitian selama ini. Saya akan eksperimen, maka saya mengambil sampel acak. Misalnya saya di kelas ini ada di SMP kelas 7, di SMP tertentu ada 8 kelas. Maka saya undi, lalu diperoleh 2 kelas, itu bukan sampel acak gitu. Mungkin itu sampel acak-acakan. Sebab kalau sampel acak itu seperti tadi. Nah, lalu kata orang, kalau gitu Pak, kalau populasinya SMP kelas 7 di SMP tertentu ada 500, kita ingin mengambil 60, di mana 30 akan dijadikan kelas eksperimen 1, 30 eksperimen 2, maka kita harus mengambil 60 dari siswa yang jumlahnya 500. Dan itu akibatnya kita akan membentuk kelas baru. Nah, ini penting ya di dalam intervensi statistik. Jadi harusnya kalau mengambil sampel itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan percobaan dengan seperti yang tadi ya, akan melakukan percobaan yang berbeda perlakuan. Kita ingin kelompok pertama 25, kelompok kedua 25, berarti kita memerlukan sampel yang jumlahnya 50. Itu dari suatu populasi yang sama. Nah, nanti yang 50 itu akan dibagi 2, yang satu eksperimen 1, yang 25 yang lain eksperimen 2. Nah, itu baru yang namanya random assignment, jadi penempatan acak. Nah, itu nanti dibahas ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin dapat 50 kali dengan pengembalian. Bahwa itu nanti skor itu terambil lagi tidak apa-apa. Itu risiko dari penyampelan acak. Nah, itu cara pengambilan sampel. Jadi jumlahnya kita tidak tahu mesti berapa, tapi nanti ada beberapa catatan di akhir pembicaraan kita tentang sampling ini. Nah, jadi itu untuk awal dari basic statistik inferensial itu. Ada pertanyaan penelitian, mungkin nanti muncul hipotesis, tadi udah saya singgung. Lalu bagaimana kita mengambil sampel.